Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di video pembelajaran daring kolaboratif kerjasama antara program studi manajemen Universitas Sulawesi Tenggara dengan jurusan manajemen Universitas Haluoleo. Oke, pada kesempatan kali ini materi yang akan kita sampaikan adalah membuat positioning merek. Baik, beberapa subtopik dalam video ini akan kita bahas. Yang pertama adalah mengembangkan dan mengkomunikasikan strategi positioning. Kemudian yang kedua ada strategi diferensiasi. Yang ketiga strategi pemasaran, siklus hidup produk. Baik. Yang pertama adalah bagaimana mengembangkan dan mengkomunikasikan strategi positioning. Kita tahu bahwa strategi pemasaran dibuat dengan merujuk pada segmentasi, kemudian targeting dan positioning. Di beberapa referensi itu sering disingkat dengan STP. Jadi semua strategi yang dilakukan di dalam manajemen pemasaran itu mesti menyesuaikan dengan segmentasi atau harus sesuai dengan segmentasi yang kemudian harus sesuai dengan target kita. Kemudian strategi juga harus mendukung positioning yang kita buat. Kemudian apa yang dimaksud dengan positioning? Baik, positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus di dalam pikiran konsumen atau pasar sasaran. Tujuannya adalah untuk menempatkan merek dalam pikiran konsumen untuk memaksimalkan manfaat potensial bagi perusahaan. Jadi di positioning itu adalah kalau kita pahami penawaran khusus. Jadi sesuatu yang menjadi pembeda antara kita dengan perusahaan yang lain. Yang menjadi pembeda antara produk yang kita punya dengan produk milik orang lain. Jadi itu yang harus kita usahakan, bahwa setiap produk yang kita miliki itu harus memiliki pembeda antara produk kita dengan produk yang lain. Sehingga nanti pada akhirnya konsumen akan memiliki atau mempunyai alasan mengapa memilih produk yang kita punya. Baik, nanti hasil dari positioning itu akan tercipta nilai. Ya tentunya nilai yang disenangi oleh pelanggan. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa mesti ada positioning sebagai pembeda. Dalam hal apa saja, misalnya atribut atau manfaat yang kuat diasosiasikan konsumen dengan merek kita. Atau produk kita dinilai ada nilai plus bagi konsumen dan diyakini tidak dapat ditemukan kesamaannya dengan merek pesaing. Kemudian selanjutnya strategi diferensiasi. Ada 3 strategi diferensiasi yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada diferensiasi personil. Maksudnya adalah kita bisa mencari pembeda antara usaha kita atau produk kita dari sisi personil, dari sisi sumber daya manusianya ya, atau sisi karyawannya.
Jadi ketika misalnya perusahaan itu memiliki karyawan yang unggul, yang ahli, maka dia akan memiliki satu keunggulan bersaing. Contohnya saja usaha jasa, ya. Katakanlah misalnya usaha rumah makan atau usaha potong rambut misalnya salon. Ya, kalau personilnya atau karyawannya itu memiliki keterampilan, kecakapan atau kemampuan yang betul-betul ahli di bidangnya, maka itu dia mampu bisa menciptakan positioning atau diferensiasi dari sisi personil. Kemudian bisa dari sisi diferensiasi saluran. Ya, di mana misalnya kalau sebelumnya produk itu hanya disalurkan pada misalnya pemasaran langsung dari perusahaan langsung ke konsumen, nah bisa mencari alternatif lain. Ya, dengan misalnya dari produsen atau perusahaan yang memproduksi bisa memasarkan lewat distributor. Ya, lewat distributor. Dan biasanya itu akan memiliki keunggulan karena distributor itu biasanya akan dilatih dengan baik. Nah, sehingga mereka akan ahli di bidang dalam proses distribusi produk yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan diferensiasi dari sisi citra atau image. Nah, misalnya dari sisi image kualitas. Ya, kita berusaha untuk menciptakan kualitas produk sehingga pada akhirnya akan selalu teringat oleh konsumen bahwa produk kita itu memiliki kualitas yang baik. Baik, kita tahu bahwa setiap produk itu pasti akan melewati yang disebut dengan siklus hidup produk. Ya. Karena itu setiap tahapan siklus hidup produk strategi diferensiasinya juga harus berubah. Nah, seperti ditunjukkan dalam slide ini, di mana setiap produk itu akan melewati 4 tahap. Yang pertama tahap perkenalan atau dikenal dengan introduction, tahap pertumbuhan, kedewasaan hingga nanti produk itu mengalami decline.